Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas B. Di video kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi TPA Rurung. Yang pertama ada pendahuluan. Sampah adalah sisa material yang sudah tidak digunakan dari aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Sampah dapat dihasilkan oleh semua makhluk hidup baik hewan, manusia, maupun tumbuhan. Undang-Undang Pengolahan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah material sisa yang diproduksi ke alam baik dalam bentuk padatan, cair, ataupun gas. Sampah tidak hanya merupakan sumber polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya, tetapi sampah juga menjadi sarang bibit penyakit. Hal ini membuat lingkungan menjadi tidak nyaman karena bau tidak sedap yang ditimbulkan, dan belum lagi ketika timbunan sampah yang masuk ke dalam saluran drainase yang mengakibatkan saluran tersumbat, dan ketika hujan akan timbulnya bahaya banjir. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Dan hampir di semua daerah di Indonesia mengalami kendala dalam pengolahan sampah karena pengolahan TPA atau tempat pembuangan akhir di sebuah daerah lahannya masih kurang sehingga pengolahan sampah menjadi terganggu. Penelitian dilaksanakan berdasarkan fenomena di era globalisasi yang telah mampu merubah paradigma pemerintah terhadap pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan baik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan informasi berbasis teknologi informasi tersebut. Selain itu, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana model desain sistem informasi tempat pembuangan akhir yang sesuai dengan harapan serta dapat memenuhi harapan masyarakat sekitar. Lokasi tempat pembuangan akhir Rurung merupakan tempat di mana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Karenanya, diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik. TPA Rurung merupakan lokasi pembuangan akhir sampah yang menerima segala risiko akibat pola pembuangan sampah, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaran ke badan air maupun air tanah, pencemaran udara oleh gas dan efek rumah kaca, serta berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat. Permasalahannya yang akan terjadi jika TPA mengalami overload sampah, maka tidak dipungkiri masalah layanan TPA sampah tersebut akan ditutup. Sehingga diperlukan suatu cara yaitu pemilihan lokasi TPA yang layak dan memenuhi standarisasi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep dasar, di mana terdapat pengertian sistem. Sistem didefinisikan sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Salah satunya sifat-sifat tertentunya yaitu 1. Komponen-komponen sistem. Yang kedua, batasan. Yang ketiga, lingkungan luar. Yang keempat, penghubung. Yang kelima, masukan. Yang keenam, pengolah. Yang ketujuh, keluaran. Dan yang terakhir adalah sasaran dan tujuan. Selanjutnya ada konsep dasar informasi. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Kemudian konsep dasar dari sistem informasi.
Sistem informasi adalah sekumpulan hardware dan software komputer, prosedur, dokumentasi, formulir, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memperoleh, menggerakkan, manajemen, distribusi, data, dan informasi. Komponen sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, telekomunikasi, dan manusia. Selanjutnya ada konsep dasar basis data. Definisi dari basis data adalah kumpulan dasar yang saling berrelasi. Data sendiri merupakan fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data dinyatakan dengan nilai atau angka, deretan karakter, atau simbol. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuan dari pemanfaatan basis data ini adalah untuk kemudahan dan kecepatan, efisiensi ruang penyimpanan, dan yang terakhir untuk keakuratan. Selanjutnya ada perangkat lunak yang terdiri dari MySQL dan Gambas. MySQL adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. Selanjutnya ada Gambas. Gambas merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berorientasi pada garis atau visual. Namun, begitu dapat juga digunakan untuk membuat program teks orient. Jadi, ada beberapa analisis yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada analisis sistem, di mana analisis sistem ini dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, dan hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Kemudian yaitu ada analisis kinerja, di mana analisis kinerja ini adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat sehingga sasaran dapat segera tercapai. Kemudian selanjutnya ada analisis informasi, di mana informasi merupakan salah satu faktor yang sangat vital, sebab informasi merupakan titik awal untuk mengkoreksi keadaan dalam organisasi. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan harus berkualitas, akurat, relevan, dan tepat waktu. Kemudian, ada analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini sangat dibutuhkan dalam mendukung kinerja sistem. Apakah sistem yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan atau belum? Karena kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya tujuan suatu instansi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya ada analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah proyek sistem informasi layak untuk dilanjutkan atau dihentikan. Adapun penilaian kelayakan yang akan dilaksanakan meliputi kelayakan semua aspek, yaitu kelayakan teknologi, operasi, jadwal, ekonomi, dan hukum. Namun, ada proyek sistem informasi ini, analisis yang digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya proyek dilakukan. Yang pertama yaitu ada kelayakan teknologi, kelayakan hukum, kelayakan operasional, dan kelayakan ekonomi. Ada pula perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini dilakukan secara umum untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru atau sistem yang akan diusulkan. Rancangan ini mengidentifikasi komponen-komponen sistem informasi yang akan dirancang secara terinci. Kemudian selanjutnya ada perancangan model. Perancangan model ini merupakan suatu gambaran yang menjelaskan suatu bentuk atau model. Secara umum, rancangan model yang diusulkan mempunyai dua bentuk model. Yang pertama yaitu ada physical model. Bentuk ini biasanya digambarkan dengan prototype. Bentuk physical model menunjukkan bagaimana nantinya sistem secara fisik diterapkan. Kemudian yang bentuk kedua yaitu ada logical model yang digambarkan dengan diagram arus data.
Model ini menjelaskan kepada user bagaimana nantinya fungsi-fungsi pada sistem informasi secara logika akan bekerja. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah, di mana mengidentifikasikan atau mengenal masalah merupakan langkah pertama yang akan dilakukan dalam tahap analisis. Masalah atau problem dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Terdapat pula metode penelitian yang dilakukan. Pertama yaitu ada metode prototyping. Metode prototype merupakan suatu metode dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini merupakan suatu paradigma baru dalam pembuatan atau pengembangan perangkat lunak, di mana penelitian menggunakan pendekatan berdasarkan metode prototype. Melalui metode ini, pengembang dan pengguna dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Perubahan terhadap desain dan sistem yang diharapkan bersama dapat dengan mudah diadopsi dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan TPA Rurung. Secara spontan, pengguna dapat memberikan masukan atas hasil yang diperoleh dan tentu menjadi masukan bagi pengembang. Adapun tahapan dalam metode prototipe ini, yang pertama yaitu ada communication. Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan desain model TPA Rurung dengan berkomunikasi kepada dinas kebersihan serta masyarakat pengguna layanan. Yang kedua yaitu ada quick plan. Tahapan ini membuat perancangan secara cepat dengan cara membuat agenda pertemuan, mendiskusikan materi, dan membuat langkah perencanaan. Yang ketiga yaitu ada modeling quick design, di mana tahapan ini membuat pemodelan perancangan secara cepat dengan cara desain model TPA Rurung yang menjadi pedoman. Untuk itu diperlukan dokumen pendukung dan keterkaitan dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Yang keempat yaitu ada contribution of prototype, di mana tahapan ini membentuk prototype yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat agar dapat menerapkan konsep TPA Rurung dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu ada deployment, delivery, and feedback, di mana tahapan ini dilakukan dengan cara menyerahkan model TPA Rurung kepada pengguna untuk kemudian melakukan pengiriman dan menerima umpan balik. Kemudian metode penelitian yang kedua yaitu ada studi literatur. Pada tahap ini, penulis mempelajari dan memahami teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti dan menjadi dasar teori pada penelitian ini. Studi literatur ini berasal dari buku, jurnal, maupun referensi lainnya. Metode penelitian yang ketiga yaitu ada pengembangan sistem, di mana pada tahap ini penulis menggunakan Eclipse untuk membangun aplikasi agar sesuai dengan apa yang dirancang. Adapun model yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini adalah dengan menggunakan model prototype. Yang keempat, hasil dan pembahasan. 4.1 Model perancangan. Model perancangan adalah tahap perancangan pemodelan dengan menggunakan Unified Modeling Language yang terdiri dari use case, class program, dan activity diagram. Nah, yang pertama adalah use case diagram. Gambar 3, use case diagram untuk admin. Nah, admin dapat mengelola data TPA Rurung tersebut, mengelola data users, mengelola laporan pengaduan, dan mengelola registrasi user. Nah, semua hal tersebut dapat dilakukan apabila admin harus melakukan login terlebih dahulu kepada sistem informasi TPA Rurung tersebut. Selanjutnya, gambar 4, use case diagram untuk pengguna. Berawal dari petugas sistem informasi TPA Rurung kepada user dapat memilih TPA Rurung, memilih tempat lokasi, melihat visi misi, dan melihat tentang aplikasi dari sistem informasi tersebut. Nah, untuk memilih tambah lokasi,
user harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk melakukan pelaporan pengaduan, user harus melakukan login terlebih dahulu terhadap sistem informasi TPA Rurung tersebut. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram TPA Rurung, sistem informasi TPA Rurung terdiri dari lokasi ID, kecamatan, alamat, tanggal kirim, dan nama pengirim. Sistem informasi tersebut dapat mengolah data user yang terdiri dari user ID, nama lengkap, username, dan password. Nah, apabila user sudah melakukan login, maka ia dapat melakukan pelaporan yang terdiri dari lapor ID, deskripsi, tanggal lapor, dan user ID. Yang terakhir adalah activity diagram. Perancangan struktur program pada sistem informasi TPA Rurung ini diarahkan ke menu utama. Terdapat 4 pilihan, yaitu menu SIGAP atau login, lokasi, TPA Rurung, visi misi, serta tentang aplikasi. Selanjutnya, submateri dari masing-masing menu. Adapun struktur program yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat di bawah ini. Nah, ini merupakan bagian dari perancangan struktur pada program sistem informasi TPA Rurung. Sistem informasi TPA pada menu utama akan disajikan 4 fitur, yaitu login, pemilihan lokasi, visi misi sistem informasi TPA, dan tentang aplikasi dari sistem informasi TPA Rurung tersebut. Selanjutnya, 4.2 implementasi atau tampilan sistem dari sistem informasi TPA Rurung. Di sini akan dibahas tentang implementasi, yaitu proses menerjemahkan rancangan atau desain menjadi program aplikasi yang dapat digunakan oleh admin maupun user. Hasil implementasi tersebut saat ini dijalankan mulai dari masukan, pengeluaran, dan pengujian. Yang pertama, tampilan menu utama. Pada halaman menu utama ini terdiri dari 4 tombol atau fitur, yaitu SIGAP atau login, lokasi TPA Rurung, visi misi, dan tentang aplikasi. Selanjutnya, tampilan registrasi akun atau SIGAP. Sebelum user mengakses sistem informasi TPA Rurung, pengguna harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengisi nomor KTP. Nah, nomor KTP ini akan menjadi user ID dari user. Selanjutnya, nama lengkap, nomor HP, username, dan password. Nah, selanjutnya bisa mengklik tombol daftar. Tampilannya seperti pada gambar. Yang selanjutnya, tampilan login. Setelah user melakukan registrasi, pengguna harus login ke akunnya masing-masing untuk menikmati fitur pada sistem informasi TPA Rurung. Untuk login, user dapat mengisi user ID, username, dan password yang telah diisi tadi pada menu registrasi akun. Jika sudah, bisa menekan tombol login, dan apabila user lupa terhadap password yang digunakan, maka bisa memilih fitur lupa password. Selanjutnya, tampilan pemilihan lokasi. Pada halaman ini, pengguna sistem informasi TPA Rurung bisa memilih TPA mana yang akan dipilih. Nah, di sini disarankan kepada user untuk memilih berdasarkan dusun tempat tinggalnya untuk mempermudah akses sistem informasi TPA Rurung. Tampilannya seperti pada gambar. Pemilihan lokasi TPA Rurung. Nah, ada 2 pilihan, lokasi 1 di dusun A dan lokasi 2 di dusun B. Nah, user bebas memilih untuk lokasi mana yang akan ia pilih. Selanjutnya, halaman visi dan misi TPA Rurung. Pada halaman ini dijelaskan visi dan misi didirikannya sistem informasi TPA Rurung. Tampilannya seperti pada gambar. Tersedia 2 buah fitur, bebas memilih
Apakah ingin melihat visi atau memisinya? User tinggal mengkliknya saja. Selanjutnya, halaman tentang aplikasi. Pada halaman ini dijelaskan tentang pembuat aplikasi, seperti pada gambar tentang aplikasi, teknik informatika, kelompok 3, interaksi manusia dan komputer. Sistem informasi tempat pembuangan akhir atau TPA yang sesuai dengan budaya masyarakat Sumbawa, yaitu rurung. Yang kelima adalah penutup. Kesimpulan, hasil penelitian telah menunjukkan bahwa model desain sistem informasi TPA Rurung yang telah dibuat kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat sekitar dalam upaya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mampu merubah paradigma pemerintah terhadap pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat, baik kepada masyarakat yang membutuhkan layanan informasi berbasis teknologi informasi tersebut. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.